Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Anwaruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat semua yang di rumah, semoga sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesuksesan, kelancaran dan kemudahan dalam setiap urusan. Oke, sahabat-sahabat, pada malam hari ini saya akan menunjukkan pusaka yang berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Pusaka ini masih menjadi kontroversi, sahabat-sahabat, karena pusaka ini sama-sama dari Jawa Timur, hanya berbeda daerah. Sebelumnya, video sebelumnya saya mengenalkan ke sahabat yaitu pusaka dari Jember, Jawa Timur yang bernama Wedung Pace. Nah, pada malam hari ini saya akan mengenalkan pusaka yang berasal dari Jawa Timur, yaitu dari daerah Lumajang, Jawa Timur juga. Dan pusaka ini disebut dengan Wedung Kunir, sahabat-sahabat. Ini pusakanya. Dan nanti sahabat-sahabat bisa lihat lebih detailnya, karena saya juga masih bingung untuk membedakan antara Wedung Pace dengan Wedung Kunir. Konon yang saya pegang ini adalah jenis Wedung Kunir karya dari Empu Sanibin. Dan pusaka karya dari Empu Sanibin ini pada saat dulu ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Lumajang. Nanti akan saya bercerita tentang kerajaan yang pernah ada di Lumajang. Oke, sahabat-sahabat, sebelum saya bercerita kerajaan yang pernah ada di Lumajang, kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleng. Oke, sahabat-sahabat, saya akan bercerita tentang kerajaan yang dulu pernah ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Mari kita sama-sama saksikan, sahabat-sahabat. Nama Lumajang berasal dari Lamajang yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan, beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain: 1. Prasasti Mula Malurung, 2. Naskah Negara Kertagama, 3. Kitab Pararaton, 4. Kidung Harsa Wijaya, 5. Kitab Pujangga, 6. Serat Babat Tanah Jawi, 7. Serat Kanda. Karena prasasti Mula Malurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut negara Lamajang, maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Malurung ini ditemukan pada tahun 1975 di Kediri. Prasasti ini ditemukan berangka tahun 1977 Saka, mempunyai 12 lempengan tembaga. Pada lempengan 7 halaman A baris 1 sampai 3 menyebutkan dia Wisnu Wardana ditetapkan menjadi juru di Lamajang, diangkat menjadi pelindung dunia di negara Lamajang tanggal 15 Desember 1255 Masehi. Dalam sejarahnya,
wilayah ini sangat berhubungan dengan tokoh bernama Arya Wiraraja yang kemudian menjadi raja besar di Lamajang Tigang Juru. Menurut Babat Pararaton, nama kecilnya adalah Banyak Wide yang secara etimologis yaitu banyak biasanya adalah nama yang disandang kaum Brahmana, sedangkan Wide yang berarti pengetahuan. Jadi nama Banyak Wide berarti Brahmana yang punya banyak pengetahuan atau cerdik. Hal ini kemudian sesuai dengan perjalanan karirnya. Tentang kelahiran Banyak Wide, Babat Pararaton menyebutkan ada seorang hambanya merupakan keturunan tetua di Nangka bernama Banyak Wide yang kemudian bergelar Arya Wiraraja dan dijauhkan menjadi Adipati Sumenep Madura Wetan. Dari keterangan ini kita dapat menilai bahwa ia dilahirkan di desa Nangka, dimungkinkan di wilayah Lumajang karena pemindahan kerajaan dari Sumenep ke Lamajang pada tahun 1292 sampai 1294 Masehi. Dimungkinkan sebagai seorang politisi ulung, ia sudah mengenal betul daerah Lamajang. Demikian pun di sekitar dusun Nangkaan ini terdapat sebuah situs besar yang pernah digali tim Balai Arkeologi Yogyakarta pada tahun 2007, di mana situs ini dimungkinkan adalah pemukiman dengan kompleks peribadatannya. Tentang kelahirannya, tokoh ini diperkirakan lahir pada tahun 1232 Masehi karena dalam Babat Pararaton menyatakan ia ketika terjadi ekspedisi Pamalayu ia berusia sekitar 43 tahun dan menjadi Adipati Sumenep di usia 37 tahun. Dalam perjalanan politik selanjutnya, nama Banyak Wide atau Arya Wiraraja lebih mencuat dalam sejarah politik di Kerajaan Singasari. Prasasti Kudadu menyebutkan bahwa ketika Raden Wijaya melarikan diri bersama 12 pengawal setianya ke Madura, Adipati Arya Wiraraja memberikan bantuan kemudian melakukan kesepakatan pembagian tanah Jawa menjadi dua yang sama besar yang kemudian disebut Perjanjian Sumenep. Menurut Kidung Harsa Wijaya, sesuai dengan Perjanjian Sumenep, tepatnya pada tahun 10 November 1293 Masehi, Raden Wijaya diangkat menjadi Raja Majapahit yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Malang atau bekas Kerajaan Singosari, Pasuruan, dan wilayah-wilayah di bagian barat, sedangkan di wilayah timur berdiri Kerajaan Lamajang Tigang Juru yang dipimpin oleh Arya Wiraraja yang kemudian dalam dongeng rakyat Lumajang disebut sebagai Prabu Menakoncar I. Kerajaan Lamajang Tigang Juru ini sendiri menguasai wilayah seperti Madura, Lamajang, Patukangan atau Panarukan, dan Blambangan. Dari pembagian bekas Kerajaan Singosari ini kemudian kita mengenal adanya dua budaya yang berbeda di Provinsi Jawa Timur, di mana bekas Kerajaan Majapahit dikenal mempunyai budaya Mataraman, sedangkan bekas wilayah Kerajaan Lamajang Tigang Juru dikenal dengan budaya Pendalungan atau campuran Jawa dan Madura yang berada di kawasan Tapal Kuda sekarang ini. Prabu Menakoncar I atau Arya Wiraraja ini berkuasa dari tahun 1293 sampai 1316 Masehi. Sepeninggal Prabu Menakoncar I atau Arya Wiraraja, salah seorang penerusnya yaitu Empu Nambi diserang oleh Majapahit yang menyebabkan Lamajang Tigang Juru jatuh dan gugurnya Empu Nambi yang juga merupakan patih di Majapahit.
Babat Pararaton menceritakan kejatuhan Lamajang pada tahun Saka, naga menggigit bulan. Dan dalam Babat Negara Kertagama disebutkan tahun Mukti Guna Paksarupa, yang keduanya menunjukkan angka tahun 1316 Masehi. Jatuhnya Lamajang ini kemudian membuat kota-kota pelabuhannya seperti Sadeng dan Patukangan melakukan perlawanan yang kemudian dikenal sebagai Pasadeng atau Perang Sadeng dan Keta pada tahun 1331 Masehi. Ketika Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling daerah Lamajang pada tahun 1359 Masehi, tidak berani singgah di bekas ibu kota Arnon atau situs Biting. Malah perlawanan daerah timur kembali bergejolak ketika adanya perpecahan Majapahit menjadi barat dan timur dengan adanya perang Paregreg pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi. Perlawanan masyarakat Lamajang kembali bergolak ketika Babat Tanah Jawi menceritakan Sultan Agung merebut Benteng Renong melalui Tumenggung Suratani sekitar tahun 1617 Masehi. Kemudian ketika anak-anak Untung Suropati terdesak dari Pasuruan, sekali perlawanan dialihkan dari kawasan Arnon atau situs Biting Lumajang. Sejak tahun 1882 Lumajang masih merupakan distrik atau setingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Wedono. Kemudian tahun 1886 status sistem pemerintahannya dinaikkan statusnya menjadi daerah Afdeling. Kepala pemerintahannya adalah seorang Pati Afdeling dan tahun 1929 sistem pemerintahan di Lumajang dinaikkan lagi statusnya menjadi kabupaten. Kepala pemerintahannya adalah seorang bupati. Oke, sahabat-sahabat, itulah cerita tentang kerajaan yang pernah ada di Lumajang, Jawa Timur. Begitu luar biasa cerita yang pernah ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ternyata Lumajang tidak bisa lepas dari cerita yang pernah masyhur, yaitu Kerajaan Majapahit. Dan pusaka ini, pusaka Wedung Kunir. Wedung Kunir ini pernah mewarnai kebudayaan atau dalam persenjataan di Lumajang, sahabat-sahabat. Dan ini wilayahnya. Jadi kalau yang dimaksud adalah Wedung Pace, ini agak ke atas, sahabat-sahabat. Nah, kalau Wedung Pace itu lurus. Mungkin perbedaan antara Wedung Kunir dengan Wedung Pace adalah di wilayah. Sedangkan handle yang pernah saya kenalkan ke sahabat-sahabat, yang pernah saya review itu tidak jauh beda dengan antara Wedung Pace dengan Wedung Kunir. Tetapi yang membedakan mungkin adalah dari wilayah. Sahabat-sahabat bisa lihat Wedung Pace yang pernah saya review di video-video sebelumnya. Jadi kalau Wedung Pace ini lurus. Nah, ini Wedung Kunir, sahabat-sahabat bisa perhatikan. Jadi ini agak naik ke atas dan di sini lebih lebar, sahabat-sahabat. Dan diceritakan bahwa konon Wedung Kunir ini adalah karya dari Empu Samibit, empu yang sangat masyhur pada zamannya. Oke, sahabat-sahabat, saya plastikin biar tidak berkarat. Jadi dari bentuk tadi ya, antara Wedung Pace dengan Wedung Kunir ini mungkin perbedaannya dibilah. Sedangkan untuk yang di bagian handle maupun di bagian rangka ini terlihat seperti sama, sahabat-sahabat. Hanya yang saya dapatkan Wedung Kunir ini, sahabat nanti bisa lihat ini entah mantra
jimat atau apa, saya kurang begitu paham sahabat-sahabat. Yang jelas pusaka Jawa Timur beberapa yang saya kenalkan, yang saya tunjukkan ke sahabat-sahabat, ini sangat khas sekali. Ada ukiran-ukiran di setiap warangkanya, jadi bertingkat ini sahabat-sahabat. Entah buat variasi atau buat jimat, saya kurang begitu paham. Yang jelas ini bolak-balik sahabat-sahabat, bolak-balik ada ukirannya. Sedangkan wedung pace yang saya miliki, yang saya dapatkan itu tidak ada ukirannya seperti ini. Entah itu menjadi pembeda atau tidak, ya saya kurang begitu paham. Yang pasti terlihat antara wedung pace dengan wedung kunir, baik dari warangka maupun handle, ini terlihat sama. Hanya yang membedakan mungkin menurut saya ini sekilas mungkin adalah di bilah yang seperti saya tunjukkan tadi. Oke, barangkali saudara-saudara saya atau teman-teman pelestari yang berasal atau yang berada di Lumajang yang lebih paham, atau dari Jember ada yang lebih paham soal pengetahuan baik wedung kunir maupun wedung pace, silahkan sahabat-sahabat bisa tulis komentar di kolom komentar video ini. Oke, apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hormat saya buat masyarakat Lumajang, Jawa Timur. Sekian, salam budaya, salam lestari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.